Kalau melihat potensi energi terbarukan ya, Ya. itu luar biasa besar sebetulnya di Indonesia. Karena kita termasuk di antara negara di dunia yang mungkin sedikit yang memiliki seluruh jenis potensi energi terbarukan. Mungkin tidak banyak negara di dunia yang memiliki semua. Kita punya air, kita punya panas bumi, ya, kita punya matahari, punya angin, punya biomass gitu ya, punya energi laut gitu ya. Jadi 6 klaster energi terbarukan itu kita punya semua. Kita lihat ada beberapa negara di dunia mungkin mereka punya air, punya matahari, punya angin gitu ya, tapi tidak punya panas bumi. Atau mereka punya panas bumi tapi belum tentu mereka punya biomass ya, karena mereka tidak punya hutan sama seperti kita ya, yang posisinya luar biasa gitu. Jadi kita termasuk negara yang paling lengkap. Ada negara seperti Swiss, mereka punya biomass, mereka punya air, mereka punya angin, ya, sedikit geothermal, tapi mereka nggak punya laut gitu ya. Jadi ada saja yang tidak selalu lengkap gitu, tapi kita itu luar biasa lengkapnya. Kita negara kepulauan, ya, kita negara di Khatulistiwa, kita negara yang memiliki banyak sungai, banyak gunung, jadi semuanya komplit. Kira-kira begitu. Jadi sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Ya. Berbeda dengan kalau dulu kita punya minyak, punya gas, ya itu terbatas. Gitu. Begitu kita ambil, kita bongkar, habis, nggak bisa kita manfaatkan lagi. Kita punya batu bara, mungkin ada di tempat-tempat tertentu, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Tapi kan di tempat lain belum tentu ada gitu ya. Di Jawa belum tentu ada. Belum lagi kalau kita explore terus dia akan habis gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang mestinya kita syukuri, dan karena itu yang sangat disayangkan kan kita belum memanfaatkan secara optimum. Kita tidak usah bicara kendala dulu ya, ini kan harus ada niat dulu ya. Niatnya kan harus ini mau dimanfaatkan atau tidak gitu. Kalau ada niat dimanfaatkan tentu ada prosesnya mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana kita mengatur strategi pemanfaatannya, kemudian bagaimana mengeksekusinya kan, bagaimana kemudian kita monitor, kita awasi dan sebagainya. Saya kira proses manajemen dari penggunaan itu perlu ada. Yang terjadi sekarang kan tidak ada semua itu, jadi tidak komplit gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang sudah dimasukkan di dalam perencanaan di kebijakan energi nasional ya, sudah ada di perencanaan, tapi tidak ada perencanaan sebuah strategi untuk mengeksekusi perencanaan itu seperti apa. Tidak ada misalnya bagaimana membuat langkah aksinya untuk mengimplementasikan yang sudah direncanakan itu seperti apa. Tidak ada monitoring misalnya ya, evaluasi dan monitoring apakah misalnya yang sudah direncanakan itu sudah dilaksanakan atau tidak gitu ya. Siapa yang melakukan monitoring itu, yang kita lihat sampai sekarang itu belum ada. Jadi tidak komprehensif kalau saya lihat. Baru nanti kalau kita soal bicara kendala dan sebagainya, dari sisi ini saja saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan lah yang harus kita selesaikan. Kalau itu kan semuanya relatif ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa sebanding atau tidak sebanding. Yang pasti energi hijau itu kan energi yang sangat bermanfaat dan ramah terhadap lingkungan. Kalau kita bicara ramah terhadap lingkungan, artinya dia berkesinambungan. Artinya dia tidak ada sesuatu yang dirugikan kan itu kan. Bahwa konsekuensinya mungkin ada cost yang harus kita keluarkan ya itu iya. Tapi yang kita lihat itu kan berkesinambungan. Berbeda dengan penggunaan energi yang tidak terbarukan. Itu ada konsekuensinya. Kalau kita manfaatkan hari ini dengan cadangan yang sudah kita miliki,
Begitu habis, besok dia sudah tidak ada lagi kan. Coba aja kita lihat misalnya berapa banyak daerah-daerah kita di seluruh Indonesia yang dulu terkenal dengan lapangan minyak misalnya. Sekarang kalau kita datang ke sana, lapangan minyak sudah datang, tertinggal itu adalah kemiskinan gitu ya. Jadi ini kan sangat menyedihkan. Jadi tidak ada kesinambungan, tapi yang justru terjadi adalah malapetaka. Kalau jadi dia punya potensi kemudian meninggalkan kemiskinan kan jadi malapetaka. Yang satu menuduh ke yang lain menuduh ke yang lain, akhirnya apa? Satu dengan yang lain itu bukan bersaudara, jadi seolah-olah ini gara-gara kamu, ini gara kamu, sehingga jadi itu yang terjadi. Nah berbeda kalau itu energi terbarukan, karena dia bersinambungan. Kita manfaatkan hari ini, anak cucu kita besok dia bisa mati juga. Nanti turunan kita yang berapa masih bisa nikmati juga dari matahari. Kalau untuk dari sekarang itu, karena kalau kita tidak manfaatkan hari ini, ya besok ya yang besok saja gitu kan. Nggak bisa lagi kita ulang yang hari ini. Tapi beda kalau energi fosil 5, besok tinggal 5. Lusa sudah nggak ada lagi, tahan sampai 10 hari, kira-kira kan begitu kan. Tapi kalau matahari nggak ada. Jadi kita pakai hari ini 100 pun nggak ada berkurang, ya. Kita pakai 200 juga nggak berkurang, ya. Artinya apa? Seharusnya kita manfaatkan karena dia akan mubazir gitu kalau tidak dimanfaatkan. Nah, padahal Tuhan itu sangat benci kepada manusia yang perilaku mubazir kan. Nah, ini barangkali mau jangan-jangan Tuhan marah itu karena perilaku mubazir kita sudah diciptakan tapi tidak dimanfaatkan. Sementara yang lain yang mestinya itu dikelola dengan baik justru dihambur-hamburkan, akhirnya apa yang terjadi adalah malapetaka. Kira-kira begitu pandangannya.